Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama kami dari tim MDG menjelajahi dunia gaib. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan suatu penelusuran ya. Kita akan mencoba melakukan suatu penelusuran di suatu tempat yang mana di tempat tersebut konon katanya dahulunya pernah ada suatu alat berat yang jatuh di jurang sana ya. Dan ini kebetulan di pinggir jalan ya. Sewaktu alat berat tersebut lagi lewat ke sini, lagi mau betulin jalan ataupun apa, saya juga kurang tahu. Konon katanya si beko tersebut ataupun alat berat tersebut jatuh ke jurang ya. Dan saya juga kurang paham, entah itu ada yang dari gangguan hal-hal gaib ataupun dari sosok-sosok yang memang menunggu di sini, ataupun itu jatuh memang sudah takdir ya, saya juga kurang tahu. Nanti kita akan ungkap bersama-sama. Soalnya dahulunya juga di sini konon katanya pernah ada yang melihat suatu sosok seperti jin muslim ya. Seperti jin muslim, katanya di sini pernah ada suatu wujud ataupun suatu sosok yang menampakkan dirinya seperti berpakaian serba putih ya. Seperti pemakai jubah, saya juga kurang tahu ya. Itu konon katanya dari cerita warga sekitaran sini ya. Dan juga pernah ada orang yang melihat seperti sosok ular ya, tapi besar ya. Itu katanya itu ular, kalau bahasa kami ular lelaki ya, ular lelaki ataupun ular jalu ya. Dan kita nanti akan mencoba mengungkap bersama-sama, entah itu benar atau tidaknya saya juga kurang tahu, soalnya saya belum mendeteksi area sekitaran sini ya. Dan kita akan menguak suatu beko yang sempat terjatuh ke jurang di sebelah sana ya. Lokasinya tepatnya di sana, nanti kita akan mencoba melihatnya ya. Dan sebelum itu alangkah baiknya kita akan berdoa bersama dulu bersama tim kami. Tim kami sudah menunggu di sana. Nanti kita akan berdoa bersama dulu ya. Ya. Pemirsa, ini kebetulan lagi di pinggir jalan ya. Soalnya suatu alat berat tersebut di sana pas lagi lewat ya di pinggir jalan ya. Jatuhnya ke jurang sana. Ya. Assalamualaikum. Pemirsa, tim kami sudah berada di sini ya. Nanti kita akan berdoa bersama dulu. Mudah-mudahan atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa mengungkap semua mitos-mitos yang beredar di sini ataupun yang udah terjadi di sini ya. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mari kita doa dulu ya, pemirsa. Doa dimulai ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah pemirsa, acara doa bersama sudah selesai ya, dan kita akan langsung menuju lokasi tersebut ya.
suatu beko ataupun suatu alat berat yang tadi diceritakan ya, yang sempat jatuh ke jurang, ternyata dari sini mulainya ya. Dari sebelah sana ya, dari arah sana, dari sebelah tanjak kalau bahasa kami ya, dari sebelah tanjak ke sana, dan arahnya mau ke sini tapi malah ke sini jatuh ke jurang ya. Ini bisa dilihat nggak jurangnya? Susah ya. Pemirsa, kita mungkin tidak bisa untuk menunjukin jurangnya ya. Soalnya ini lumayan dalam jurangnya ya. Dan yang jelas ini jurang yang sempat diceritakan tadi, yang beko ataupun alat berat jatuh ke sini ya. Ini di sini jurangnya ya. Waktu dari arah sana mau ke sini ya, dan langsung ke situ ya jatuh. Dan ini ada sebuah pohon besar ya. Tahu ini pohon apa nih? Ada senter yang itu nggak? Oh ini ya, ini juga ini suatu bukti ataupun suatu ciri ya. Ini ada suatu apa tanda jalan ya, ataupun pagar jalan ini ya. Itu sempat ke itu ya, kelihatan nggak itu? Ketabrak ya. Coba ke sini. Tuh ya, itu besi yang menjadi pagar jalannya. Iya kan? Kelihatan. Iya. Ini sempat ketabrak beko ya. Berarti jatuhnya ke sana ya. Dan ini ada sebuah pohon, ini pohon apa namanya nih? Kepuh ya. Kalau bahasa kami orang Kuningan ini dinamakan pohon kepuh ya. Dan ini kayaknya sudah lumayan tua banget ya. Mungkin ini sudah nyampe ratusan tahun ya. Soalnya ini kayak udah tua banget ya. Nah pemirsa, nanti saya akan mencoba mendeteksi area sini dulu. Setelah saya mendeteksi, nanti saya akan mencoba bercerita tentang mitos-mitos yang memang beredar di sini ya. Apakah itu beko, suatu alat berat ataupun beko yang memang terjatuh ke sini karena gangguan gaib ataupun makhluk-makhluk yang memang menjaga di sini ataupun sekitaran sini. Apakah itu bukan dari hal-hal seperti itu, emang dari jalannya yang seperti ini ya, susah untuk dilewatinya. Nanti saya akan mencoba bercerita setelah saya mendeteksi area sini. Bismillah.
agak munduran sedikit. Assalamualaikum ya masyurul jin. Nah pemirsa, coba sini. Tadi di sini saya sempat melihat ada suatu sosok seperti apa, ular ya. Di sini ada sosok seperti apa, ular ya. Dan tadi di sana, di bawah sana seperti ada sebuah kerajaan ataupun sebuah keraton ya, sebuah keraton. Tapi sepertinya itu dari keraton apa, siluman ular ya, di bawah sana. Itu kalau kita bisa menembus alam lainnya, kita bisa melihat bahwa di situ seperti ada candi-candi ya, dan di situ ada dalamnya masuknya keraton ya. Itu di situ ada gerbangnya besarnya. Dan tadi di sini juga saya sempat melihat dari sekelompok anak kecil di sini ya, seperti anak kecil yang memang sedang bolak-balik ke sini ya. Seperti merasa diundang ya, karena kita tadi sempat membakar suatu madat ataupun suatu media buat mengundang mereka ya. Dan tadi di sini juga yang diceritakan tadi yang seperti memakai jubah ya, seperti sosok jin muslim ya, ternyata tadi dia sempat hadir ke sini tapi tidak lama langsung pergi lagi. Nah, pemirsa, dan tadi di sini saya sempat melihat bahwa di sini ada seperti apa, kelong wewe ya di sini ya, seperti kelong wewe, dia sedang bergelantung di sini. Ternyata ini sepertinya kalau jalan-jalan ini sepertinya ini tempat bermain mereka ya, ataupun tempat kediaman mereka di sini. Dan kalau ibaratnya keratonnya di sana ada sebuah keraton, tapi itu seperti dari keraton bangsa siluman ular ya. Kalau ini sepertinya tempat bermainnya. Dan tadi setelah saya masuk ke dimensi lain, dan saya juga sempat bertanya-tanya, ternyata beko yang ataupun alat berat yang tadi ceritakan tadi ya, ternyata itu memang sebuah gangguan dari penunggu yang memang berada di sini ya. Itu sengaja kalau bahasa kami dilemparin karena suatu supir ataupun pembawa alat berat tersebut itu tidak sopan ataupun tidak mengalungin, kalau bahasa kami rokok ya. Kalau ibaratnya dia sopan dan mungkin karena tidak tahu, kalau ibaratnya dia dikasih tahu dan dia ngalungin rokok sebatang atau 2 batang, mungkin insya Allah nggak bakalan terjadi seperti itu. Soalnya itu mutlak dari gangguan makhluk-makhluk ataupun sosok-sosok yang memang yang berada di sini ya. Itu karena mungkin tidak tahu ya supirnya ataupun
pembawa alat berat tersebut tidak tahu mitos-mitos ataupun keangkeran yang memang berada di sini ya. Kalau ibaratnya tahu mungkin nggak bakalan seperti itu ya. Nah pemirsa, berhubung ini sudah meresahkan ataupun sudah mengganggu orang yang berlewatan ke sini ataupun warga-warga yang memang suka berlewatan ke sini, terpaksa kita mungkin harus menetralisirnya ya. Kita harus menetralisirnya agar tidak lagi ada korban-korban berikutnya ya pemirsa, dan agar tidak lagi gangguan-gangguan yang memang ketika orang berlewatan ke sini ya. Soalnya ini kalau saya lihat ini lumayan jahil ya sosok-sosok yang memang berada di sini ya. Sebenarnya kalau kita sebagai manusia yang tidak punya kelebihan ataupun yang tidak mempelajari hal-hal mistis ataupun hal-hal gaib, kita tidak bisa melihat tidak bisa melihat sosok seperti mereka ya. Soalnya mereka kasat mata ya. Kita hanya bisa melihat mereka dengan indera keenam kita ataupun indera ketiga kita ketika kita sudah mempelajarinya ya, ketika kita sudah bisa menembus alamnya ya, baru kita bisa melihat dari sekelompok mereka. Makanya kalau kita tidak bisa melihat, mungkin kita tidak tahu bahwa mereka di sini banyak sosok-sosok yang memang penunggu di sini ataupun yang bermain di sini ya. Nah, pemirsa, mungkin nanti saya akan mencoba meruqyah area sini ya. Meruqyah area sini, mudah-mudahan atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menetralisirnya, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi gangguan-gangguan yang memang yang diciptakan oleh makhluk-makhluk astral yang memang berada di sini ya. Kira-kira kalau kita menetralisir tempat ini ada kendaraan nggak? Kalau ibaratnya ada kendaraan, kalau bisa ada yang jaga ya. Maksudnya jangan seperti tadi ya, sempat berhenti dulu, bertanya dulu seperti itu ya. Nanti fokus kita hilang ya. Kita tidak fokus untuk menetralisirnya. Takutnya ada apa-apa sama tim kita ya. Nah pemirsa, berhubung tadi di sini ataupun di sebelah sananya ya, kita mau menetralisir tapi takut keganggu sama kendaraan-kendaraan yang lewat ke sini ya. Dan lumayan susah juga sih ya kita untuk melewati area-areanya ya. Nah jadi terpaksa kita harus turun ke bawah ya pemirsa. Ke sini jalannya ya? Sini ya. Sambil kita untuk mencari bekasnya ya, bekas beko yang dulu pernah terjatuh di sini ya, di bawah jurangnya. Itu hati-hati ya tim. Soalnya ini medannya lumayan ekstrim ya, licin juga ini jalannya. Nanti tim cukup di sini aja kali ya, tungguin di sini. Nanti sebisa-bisa ya baca yang seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau qul hu falaq anas ya, dibantu dengan doa-doa supaya kita bisa cepat untuk menetralisirnya ya. Ini pohon yang tadi ya. Berarti si beko jatuhnya ke sana ya, sana lagi ya. Sebelah sana ya jatuhnya ya. Itu tadi kita di atas di sana ya. Dan ke sana masih dalam jurangnya ya. Allahu Akbar.
Ini kita sudah masuk area kawasan yang diceritakan tadi nih. Sudah masuk pinggirannya nih, keraton yang diceritakan tadi ya pemirsa ya. Makanya hawanya udah beda di sini. Tolong jangan ada yang lamun ya. Pokoknya sebisa-bisa harus baca-baca ya. Ini di sini ada sebuah batu besar ya pemirsa. Di sini ada batu dan di sini ada seperti apa? Pohon akar-akar seperti itu ya. Dan ini saya udah hampir masuk ke tempat yang diceritakan tadi ini. Sudah hampir masuk perbatasan siluman ular ya. Ini ada sebuah tebing, tapi ini batu ya, berbentuk batu yang besar ini di sini. Ternyata ini sarangnya di sini. Nanti tim bantu ya. Tolong dibantu ya.
Pemirsa, ini seperti ada batu tapi seperti kaki ya. Di situ ada sebuah batu tapi seperti kaki orang. Ini di sini nih. Tepatnya di sini. Ini ada, kalau dilihat dari bawah ini batu tapi seperti apa? Sepatu, seperti kaki. Ini batu yang ini nih. Tapi kesananya lumayan besar ini batu yang ini nih. Kalau ini yang tadi diceritakan nih seperti kaki nih. Batu kalau dilihat dari bawah itu jelas seperti kaki. Ya, bisa. Tadi kita sempat menetralisir tempat ini ya. Karena tempat ini lumayan mengganggu ya. Lumayan mengganggu untuk orang-orang yang memang berlewatan ke sini ya. Soalnya ini jalannya sangat aktif ya. Sering dilewati oleh pengendara ya, dan juga di sini biasanya buat orang-orang yang jalan kaki juga banyak ya untuk yang lewatan ke sini. Makanya kita terpaksa untuk meruqyahnya ataupun menetralisir lokasi tersebut ya. Soalnya sosok-sosok yang memang berada di sini lumayan jahil ataupun lumayan angker, lumayan sangar ya, sering mengganggu orang ataupun mencelakakan orang yang memang berlewatan ke sini ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim tadi setelah saya menetralisirnya si sosok tersebut, dan tadi sempat ada seperti benturan sebuah gesekan ya. Dan tadi sewaktu saya lagi mengazanin subuh ya, habis ruqyah saya azanin subuh, tadi sempat mansalawura kalau bahasa kami ya. Kalau mansalawura itu apa? Menyebar ya, menyebar kemana-mana, sempat berlarian ya. Mudah-mudahan tidak balik lagi ke tempat ini ya. Mudah-mudahan tidak balik lagi setelah dinetralisir ya. Dan mungkin cukup sampai di sini acara penelusuran kita dan juga acara penetralisiran kita ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim acaranya lancar dari mulai awal juga sampai akhir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada gangguan apapun ya, ataupun tidak ada yang hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas doanya dari kalian semua dan juga dukungan dari kalian semua yang sudah mendukung channel kami. Bila ada kata-kata yang salah ataupun tutur bahasa yang kurang berkenan di hati pemirsa, mohon dimaklum dan juga mohon dimaafkan, beribu-ribu maaf dari kami semua yang ada di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, ini juga ada sebuah kenang-kenangan tadi ya. Terpaksa kita ambil ya, soalnya ini terpaksa kita ambil untuk sebuah kenang-kenangan ya. Tahu ada berapa, ada 3 ataupun 4, saya juga kurang tahu ya. Ini ada sebuah kenang-kenangan dari sini, kelihatan ya. Yuk kita pulang yuk.